Hai, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Dalam sebuah presentasi PowerPoint, baik itu hendaklah dipersiapkan secara matang agar apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Agar presentasi bisa menarik perhatian, mudah dipahami, tidak menggugah emosi, tentunya punya kiat-kiat tersendiri. Kiat-kiat ini bisa dipelajari oleh siapa saja, terutama bagi orang-orang yang memang harus melakukan presentasi. Secara garis besar, ada 3 hal yang mendukung sebuah presentasi bisa berjalan dengan sukses. Yaitu 1. Kemampuan berbicara dan gestur. Dalam berbicara, bahasa yang digunakan hendaklah sesuai dengan tindakan audiens. Dalam artian mudah dipahami, suara intonasi harus jelas. Gestur atau bahasa tubuh juga harus rileks, pandangan tidak terpaku pada satu titik tapi menjangkau ke seluruh audiens. 2. Kecakapan dalam menguasai audiens. Pembicara perlu berinteraksi sehingga audiens merasa dilibatkan dengan cara mengajukan pertanyaan, diskusi, atau simulasi. Sehingga presentasi tidak membosankan karena berlangsung dua arah. 3. Alat peraga teknis. Presentasi yang menarik haruslah didukung dengan alat peraga agar lebih mudah dipahami. Alat peraga bisa berupa slide seperti PowerPoint, video, atraksi langsung oleh pembicara. Tak dipungkiri, slide sering digunakan sebagai media presentasi. Dengan slide, presentasi akan lebih terarah, sehingga pembicara mempunyai poin-poin yang jelas untuk disampaikan. Presentasi tidak melebar, melompat, atau kehilangan arah. Alur sebuah presentasi dimulai dari yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pembahasan, dan yang terakhir ada penutup. Slide yang bagus akan membuat presentasi berjalan menarik dan mengesankan. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, sekarang sudah tersedia program yakni Microsoft PowerPoint or PPT. Dengan menggunakan program ini, slide akan lebih mudah dirancang sesuai keinginan dan tujuan. Nah, dari yang tadi, bagaimana sih kriteria slide PPT yang bagus? Nah, berikut adalah penjabarannya. Yang pertama, mampu menjelaskan ide dan gagasan yang disampaikan pembicara. Yang kedua, ringkas. Yang ketiga, menggunakan gambar atau data yang menarik. Yang keempat, penyajian yang lebih menarik. Yang kelima, penempatan gambar dan tulisan yang eye-catching. Cara membuat slide PPT menarik dan mudah dipahami. Slide pembuka. Ibarat cover buku, slide pembuka ini akan memancing minat audiens. Slide pembuka bakal menjadi penyokong presentasi, makanya harus kreatif dan menampilkan visualisasi slide demi slide. Untuk mendapatkan kesan tersebut, bisa untuk memilih gambar unik, warna jenis huruf yang tepat sehingga audiens antusias mengikuti presentasi.
Satu slide, satu pesan. Dalam satu slide fokus satu ide, jadi setiap slide mewakili sebuah ide yang ingin disampaikan. Jangan menumpuk ide yang berbeda dalam satu slide. Slide yang fokus pada satu pesan akan lebih mudah diingat dan mampu menjadi alat komunikasi yang efektif. Sederhana. Sederhana bukan berarti minim teks dan gambar, akan tetapi hanya mengandung informasi penting dan gambar yang tepat. Slide yang sederhana hanya menggunakan gambar, diagram, ringkasan yang dibahas dengan menggunakan kata kunci. Visualisasi. Dengan menggunakan gambar dan diagram akan membantu audiens memahami ide dengan mudah dan tepat. Gunakan gambar yang memancing rasa ingin tahu audiens. Pemilihan jenis huruf atau font. Pastikan teks yang digunakan mudah terbaca. Dengan menggunakan ukuran dan jenis font yang tepat. Alur yang teratur. Slide yang baik memiliki alur pembukaan, penjelasan, dan penutup. Hindari bullet point. Jangan terpaku menggunakan slide yang paling standar dan banyak dipakai bullet point. Kontras. Ciptakan perbedaan antara elemen dalam slide. Fungsinya menciptakan perbedaan perbandingan membuat sesuatu yang lebih baik. Pengulangan. Manfaatkan elemen yang bisa diulang dalam presentasi. Dapat mengulang pola warna, tata letak, dan banyak hal lain. Arrangement. Tidak ada elemen dalam slide PPT berupa gambar atau teks yang diletakkan sembarangan. Semuanya konsisten. Proximity. Setiap elemen dalam presentasi, baik gambar atau teks, menciptakan hubungan. Yang terakhir adalah rekap. Selalu buat ringkasan atau kesimpulan dari PPT kita.